Shalom Bapak Ibu, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berbahagia karena hidup benar. Setiap orang pasti kita semuanya ingin hidup berbahagia, benar Bapak Ibu? Kita ingin hidup kita sehat, kita senang, happy. Tidak ada orang yang ingin hidupnya hancur, penuh masalah atau jatuh atau tidak ada damai sejahtera. Karena manusia itu banyak yang suka mikir kebahagiaan tuh cuman uang, mengejar popularitas, hubungan, cinta, berhasil, kayak masih pakai bahagia yang kacamata dunia. Tapi firman Tuhan berkata lain, Bapak Ibu. Berbahagia itu adalah ketika kita sudah hidup benar, baru kita bisa dikatakan berbahagia. Nah, kita mau sama-sama baca firman Tuhan ya Bapak Ibu. Boleh buka kitabnya di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oke, bagaimana sih hidup yang benar di hadapan Tuhan? Di sini ada 3 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama, menolak pengaruh yang salah. Dalam Mazmur dikatakan ya, berjalan menurut nasihat orang fasik dan berdiri di jalan orang berdosa. Terkadang kita cuman ikut-ikutan aja. Sekali doang kok kita berkompromi dengan dosa, dengan pengaruh yang salah. Kayak, kan aku boleh berteman sama siapa aja, kan aku boleh dong ikut, kan aku tidak ikut-ikutan, aku hanya ngobrol saja, aku hanya dekat saja, tapi aku tidak mengikuti apa yang dia lakukan. Bapak Ibu, masuk ke dalam pengaruh yang salah, berjalan di dalam lingkungan orang fasik, bahkan berdiri dalam lingkungan orang berdosa, itu juga mempengaruhi hidup kita. Itu sangat-sangat-sangat berpengaruh dalam hidup kita. Di mana kita sebagai anak Tuhan notabene harus bisa memimpin diri kita, harus bisa mengatur diri kita sendiri, menarik dari diri kita sendiri dari dunia. Ya, awalnya emang hanya mendengar, tadi ya saya bilang awalnya hanya mengikuti-ikuti, akhirnya kita nyaman di dalam lingkungan tersebut ya. Jadi terkadang juga kita salah memilih role model, orang yang kita minta nasihat, itu juga bahaya Bapak Ibu. Kita mau belajar dari kisah Yusuf. Kalau dalam kacamata umur dewasa, Potifar itu lebih tua ya. Yusuf itu adalah seorang anak muda yang dipakai Tuhan pada zaman itu. Yusuf bisa aja tergoda dari Potifar untuk berbuat dosa. Yusuf punya kesempatan. Dia tampan. Alkitab mengatakan dia elok. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang tahu. Tapi Yusuf berani menolak. Yusuf berani berkata tidak. Bagaimana dalam firman Tuhan ayat dari Kejadian 39 ayat 9? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf memilih takut akan Tuhan daripada mengikuti hawa nafsu. Jadi Yusuf tidak kompromi apapun, sekecil apapun selagi dia punya kesempatan, tapi Yusuf bisa menolak. Yusuf tidak mengikuti hawa nafsunya. Jadi di sini kita juga khususnya buat anak-anak muda juga yang mulai suka terpengaruh atau gampang disuntik nih dengan nasihat-nasihat, udahlah nggak apa-apa, cobain sekali aja, kalau kamu nggak tahu dunia luar kamu nggak akan ngerti. Banyak banget rayuan si jahat buat menarik diri kita dari hidup yang benar. Tapi kalau kita kuat di dalam firman Tuhan, kalau kita mau selaras dengan firman Tuhan, kalau kita setia sama perkataan dan perintah Tuhan, pasti kita bisa berani menolak. Jangankan jalan, jangankan duduk atau nyaman. Berjalan, kita harus bisa menjauhi dan say no to dosa. Tidak boleh berkompromi dengan dosa. Selanjutnya, yang kedua adalah poin yang kedua yaitu memilih pergaulan yang benar. Memilih pergaulan yang benar. Nah, biasanya nih Bapak Ibu,
anak-anak muda nih atau kita sendiri kan, kita berkecimpung di lingkungan yang salah, kita sering banget berkumpul dengan orang-orang yang memaksa diri kita untuk menjadi pencemooh, yang tidak duduk. Tadi berdiri berjalan, tadi berdiri berjalan. Apalagi ini yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh tuh apa sih? Pencemooh tuh yang suka omong-omong, yang suka bergosip, yang suka memberitakan kabar yang tidak benar, yang suka menyakiti hati orang. Orang yang benar bukan berarti kita membenci orang lain, tidak. Kita hanya benci dengan perbuatannya. Kita tidak memilih, kita bijaksana dalam bersikap dalam lingkungan, karena pergaulan membentuk kehidupan. Alkitab juga bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya Bapak Ibu ya. Kalau terus dekat dengan orang yang menjauh dari Tuhan, iman kita juga dingin. Kita jadi orang yang som-som kuku. Kita malah akan bertanya-tanya akan keberadaan Tuhan, akan kekristenan yang benar. Kadang, kalau tanpa disadari, khususnya di anak muda ini, kalau kita salah milih kawan atau salah bergaul ya Bapak Ibu ya, kita sering banget bertanya-tanya yang bisa menggoyahkan hati kita. Tuhan tuh ada gak ya? Padahal udah tahu nih kalau Tuhan itu ada. Tuhan tuh hidup. Tuhan itu bilang jangan khawatir. Tapi karena kita kumpul dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, kita jadi bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Di sini juga karena pergaulan itu membentuk kehidupan tadi sudah dibilang. Jadi kehidupan kita juga dibentuk, karakter kita juga dibentuk di pergaulan tersebut. Contohnya siapa sih? Kita buka contohnya nih saya kasih Daniel. Daniel itu tidak pernah salah bergaul. Dia hidup sendiri pun nggak apa-apa. Dia doa, dia berpuasa. Tapi puji Tuhan dia dikelilingi dengan teman-teman yang baik, yang takut akan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego. Yang setia sama Tuhan. Yang penuh dengan penyembahan, doa, tidak mengikuti aturan dalam lingkungan Babel. Dia berani berbeda. Dia berani Daniel berani berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ya, dalam Daniel 1:8 dia tidak menajiskan dirinya. Kemungkinan dan kesempatannya banyak. Bisa dia dispesialkan oleh raja. Dia sangat disambut oleh raja. Tapi dia tidak memilih untuk berbuat demikian. Dia tetap setia sama Tuhan. Dia tetap setia berdoa. Dia bergaul dengan teman-teman yang saling menguatkan. Begitu juga kita. Kadang kita ngerasa komunitas kita sudah benar nih, happy sama teman-teman. Tapi kita nggak tahu. Gaya kebiasaan hidup teman-teman kita yang buruk itu mempengaruhi kita juga. Kita tidak sabar, kita tidak sadar. Lambat laun, kita terbawa arus, kita terikut mereka. Bukannya kita yang menjadi garam dan contoh, tapi malah kita yang tertarik. Seringkali begitu Bapak Ibu. Ya, jadi eh, Daniel tidak ikut arus dunia. Ia tetap hidup kudus di lingkungan yang jahat. Nah, kita pun juga sama Bapak Ibu. Coba kita merefleksikan diri kita. Kadang kita sering banget karena dominan. Kita jadi tidak bisa menarik diri kita. Karena kita sudah di dalam ruang lingkup yang seperti itu, sudah dominan dari turun-temurun, kebiasaan zona nyaman sampai kita nggak mau narik diri kita keluar dari lingkungan pencemooh itu. Begitu kita sering sekali kayak ya udahlah ya, mewajarkan, menormalisasikan kalau kata bahasa anak sekarang ya Bapak Ibu ya. Tapi itu sudah mendukakan hati Tuhan. Itu sudah melukai hati Tuhan. Terkadang kita tidak sadar ya Bapak Ibu ya. Kita tidak sadar. Jadi Bapak Ibu di sini saya cuma mau bilang kita contoh Daniel dalam bertindak, dalam bergaul. Kita tidak boleh sembarangan bergaul, tidak boleh sembarangan menajiskan diri. Apalagi kalau kita kerjanya duduk bareng sama orang-orang yang suka ngomongin keburukan orang lain, yang pagi-pagi nih ibu-ibu nih, yang harusnya beres-beres rumah, berangkati suami, berangkatin anak, tapi duduk kalau kata bahasa orang Jakarta ngerumpi ya, ngerumpi ngobrol di depan tanpa memperhatikan keluarga. Banyak loh kesia-siaan yang menanti-nanti kita atau hal-hal yang binasa kalau kita bergaul dengan pencemooh, kalau kita salah dalam memilih teman, salah dalam memilih
pasangan hidup dan lain-lain. Itu pun itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Jadi eh, baiknya kita tetap minta tuntunan Tuhan untuk tetap tidak salah dalam bergaul. Selanjutnya, poin yang ketiga itu adalah mencintai firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Inilah rahasia hidup orang benar. Bukan hanya menjauhi dosa, tetapi juga mengisi hidup dengan firman Tuhan. Setelah kita tidak apa ya, kita tidak berkompromi dengan dosa, kita tidak bergaul dengan orang-orang yang penuh dosa. Kita harus lengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Percuma kalaupun kita jadi orang apatis, kita ngerasa sudahlah, yang penting aku sudah berbuat baik, aku sudah tidak bergaul, tapi kita tidak mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Kita tidak suka membaca firman Tuhan. Kita tidak pernah mendengar firman Tuhan. Apalagi kita tidak pernah merenungkan dan melakukan firman itu. Berarti kita belum hidup benar. Ya, jangan karena kita tidak melakukan dosa, belum tentu kita benar ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi di sini poin yang ketiga itu adalah di mana contohnya Yosua. Di sini Yosua ya, ilustrasinya eh, contohnya dalam Alkitab itu Yosua. Yosua adalah orang yang sangat berhasil ya Bapak Ibu ya. Dia generasi berikutnya yang bisa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, dia berhasil masuk ke dalam tanah Kanaan membawa bangsa Israel. Yosua mencintai dan merenungkan firman Tuhan. Pada Yosua 1:8 Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Dia melakukannya Bapak Ibu, dia setia, dia tunduk sama pemimpin, dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya apa? Yosua berhasil memimpin bangsa Israel bukan karena kekuatannya, tetapi karena hidupnya berpegang teguh sama firman Tuhan. Percaya Bapak Ibu, kalau kita mencintai firman Tuhan, lambat laun hubungan kita akan semakin intim sama Tuhan. Kita akan semakin peka sama keadaan sekitar. Kita akan terus dekat sama Tuhan. Kita akan terus ngerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Tanpa kita meragukan Tuhan, kita jadi pribadi yang pelan-pelan karakter kita juga diubahkan satu persatu kalau kita deket sama Tuhan dan intim sama Tuhan. Pembenaran-pembenaran dari Tuhan ya, bukan dari dunia, bukan dari orang sekitar apalagi keluarga. Pembenaran-pembenaran dari Tuhan pasti akan nyata juga dalam diri kita. Tuhan akan menampakkan sinar kemuliaannya lewat kita, lewat hidup kita, lewat cara kita bicara, cara kita bergaul, cara tadi kita berjalan, cara kita diri duduk, semua itu mempermuliakan nama Tuhan. Jadi, eh, kalau kita ingin hidup kuat, jangan hanya mendengar, tapi kita jadi pelaku, tapi kita juga merenungkan. Kita terus mencintai itu. Jadi habit, Bapak Ibu. Jadi habit, jadi kebiasaan. Mencintai firman Tuhan tuh jadi kebiasaan. Jadi terus-terusan akan yang haus yang akan firman Tuhan. Apalagi ya, aku mau baca apa lagi ya. Jadi gemar seperti itu ya. Karena supaya apa? Supaya kita hidup berbahagia. Ya, Mazmur 1 ya, akhir kata nih ya, akhir firmannya, penutupnya Bapak Ibu, dalam Mazmur 1 ayat 1-2 mengajarkan kita hidup benar dimulai dari menolak pengaruh yang salah, menolak segala macam, tidak menormalisasikan sekecil apapun itu dosa ya Bapak Ibu. Kita tolak, selagi kita bisa tolak-tolak. Caranya dengan tidak menyakiti hati orang lain juga ya Bapak Ibu. Kita bisa menolak dengan lembut, dengan bilang kayak enggak lah, aku mencintai Tuhan, aku tidak mau hidupku sia-sia. Kita menarik diri dari dunia dengan pelan-pelan, memilih pergaulan yang benar, yang membawa kita ke dalam keintiman dengan Tuhan, yang membawa kita menjadi lebih dewasa, pergaulan yang membangun, Bapak Ibu, pergaulan yang sesuai dan serupa dengan gambar Tuhan, seperti Daniel, memiliki teman-teman yang mendukung, yang setia, yang berdoa kepada Tuhan, yang selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus menjadi orang yang mencintai firman Tuhan, yang menjadikan membaca dan mencintai firman Tuhan itu jadi habit, terus dilakukan setiap hari. Ya, kita memilih untuk firman Tuhan yang memimpin hidup kita. Orang seperti itu adalah orang-orang berbahagia. Tokoh-tokoh tadi, Yusuf, Daniel, dan Yosua adalah anak-anak orang-orang muda dalam pada zaman itu, orang-orang pada zaman itu yang dipakai Tuhan luar biasa karena menyerahkan 100% hidupnya total.
ayat ini, Mazmur 1 sampai 2 ini, kalau di sekolah minggu saya jadiin ayat hafalan ya. Mungkin ini ayat yang mudah, yang simple, tapi kita sulit untuk melakukan. Kadang terlalu sederhana kita menyepelekan Bapak Ibu. Tapi percayalah dalam firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 ini, kalau kita lakukan itu selalu, setiap hari kita lakukan dengan penuh hati yang sukacita, yang bersyukur, kita akan hidup berbahagia. Berbahagianya kapan? Nanti Tuhan pasti, janji Tuhan ya dan amin. Pasti kita akan menuju keberhasilan. Percaya. Misalnya nih, enggak aku udah begitu tapi tetap hidupku gitu-gitu aja. Tetap aku susah gini-gini. Karaktermu diubahkan. Cara pandangmu diubahkan, hubunganmu dengan Tuhan. Ingat balik Bapak Ibu, hubungan kita sudah rusak karena dosa. Tapi kalau kita tekankan, kita lakukan terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, mencintai Tuhan dengan berlaku benar di hadapan Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu ya, pelan-pelan hubungan kita dengan Tuhan pun akan Tuhan perbaiki. Cara kita ke sesama pun akan berubah, Bapak Ibu. Kita akan berbahagia lebih dari kita dapat mobil. Kita akan berbahagia lebih dari kita dapat undian. Kita akan lebih berbahagia lebih daripada kita hidup banyak kalau kita melakukan 3 poin ini aja. 3 poin paling sederhana. Ya, menolak pengaruh yang salah, memilih pergaulan yang benar, dan mencintai firman Tuhan. Kita coba lakukan. Kita refleksikan diri kita. Seringkali kita suka ikut arus dunia. Seringkali kita menjadi hamba yang tidak enakan. Yang selalu, ya deh, demi apa popularitas, demi tidak ditinggalkan kawan, demi tidak, demi harus diakui dengan sekitar. Kita harus ikut-ikutan dunia. Kita harus jadikan diri kita berbeda, Bapak Ibu. Belajar, menarik diri dari dunia. Belajar untuk jadi beda dari dunia. Dengan memegang 3 poin tersebut. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Biarlah kiranya firman Tuhan yang saya bagikan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan kita lakukan, kita sama-sama melakukan uh, firman Tuhan yang sederhana ini. Tapi kiranya akan menjadi rema, akan menjadi pelita, akan menjadi mindset, akan menjadi ingatan buat kita dalam bertindak. Itu aja firman Tuhan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.